Anjir. Serem. Oh, wow, kuntilanak bikin podcast. Aduh. Selamat datang di Forever Young. Yay. Apa? Akhirnya kita bikin podcast juga. Basically kita bikin podcast ini itu karena kita sering banget ketemu ya bertiga. Kita sering ngobrol. Kok pada diem? Kerja yuk kerja. Kerja kok aku sendiri yang ngomong. Ya gitu deh pokoknya. Jadi karena kita sering banget ketemu, akhirnya membuat kita sedikit produktif ya. Jadi podcast yang pertama ini kita mau ngebahas tentang apa guys? Childhood memories. Childhood memories. 90s? Yes, 90s. FYI aja kita itu anak-anak yang lahir di tahun 95, yang which is 25 sekarang tahunnya. 96. Oh, 96. Oh. Dia anak muda. Iya, Kita beda setahun sama dia. Iya pada setahun dong. Jadi kita mau ngomongin tentang childhood memories. Kalau misalnya kita bilang tentang childhood memories itu, kalau aku sih menilai childhood memories itu ketika kita TK sampai SD. Kalau kalian gimana? Iya, ketika memori sudah mulai terbentuk Iya. dari TK sampai SD sih. Yeps. Jadi gimana tukang beca itu, Net? Jadi dulu kan awal-awal SD itu aku antar jemput, sekolahnya itu antar jemput pakai beca. Soalnya rumahnya kan dekat sama sekolah. Terus anak-anak Rumahnya itu Sekolahmu di sini ta? Sekolahmu di sini ta? iya. Terus tuh anak-anak yang lain itu pada ini kayak kalau misalnya habis pulang sekolah tuh nyamperin si tukang becaknya masing-masing kan. Jadi kayak udah pangkalan guys. Wow. Sekolah Oh itu antar jemput. Oh, beca dulu kayak ini ya, kayak mobil ya. Dulu tuh kalau pas zamanku TK SD juga satu beca Iya sampai sih. 6 orang gitu. Bener-bener. Sampai Iya, dikasih sama-sama. papan di belakang sama bener. Nah terus Kok boleh ya orang tuanya ya? kan waktu itu lagi booming ya, Iya. murah Iya, juga. betul. Terus ini teman-temanku itu pada kalau misal tukang becanya udah datang pada nyamperin, bukannya minta pulang, minta uang. Oh, wow. Pak, aku minta uang mau jajan. Seperti seolah tukang beca adalah bapakmu. Awalnya aku tuh mikir kan, emang nggak apa-apa minta tukang beca kan? Oh, bukan jadi ini- lebih ke kultur ya, lebih ke kultur ya. Kultur. Lebih ke budaya ya. Culture-nya kenapa malakin ya? kan bukan uangnya ini orang tuanya, emang orang tuanya nitipin uang. Aku dulu udah mikir kayak gitu. Terus karena yang lain kayak gitu, aku ikut-ikut. Aku juga minta uang dong. Waktu itu kalau lagi yang minta banyak, biasanya anak yang paling galak dikasih paling banyak. Oh, Habis itu gitu. yang masih nyubi-nyubi gitu. Kan kalau misal lagi banyak anak gitu yang minta, akhirnya dibagi kayak cuma 100-200 gitu loh yang lain-lain. Oh, Kan itu juga udah gede segitu. banget zaman Iya. dulu ya kan. 200 perak waktu itu udah dapat es potong berapa senti ya? Ya lumayan lah. Iya lumayan lah, udah dapat dua potong es potong gitu kan, 100-an dulu. Iya, Jadi iya. besok-besoknya keterusan alhamdulillah. Oh, wow. Terus alhamdulillah. Itu kesan alhamdulillah. Bapaknya nagih ke orang tua nggak? Enggak. Jadi kayak bapaknya itu Yang ada tuh bapaknya udah capek duitnya. Iya, konsepnya beramal ya bapaknya. bapaknya Bekerja tuh nama kayak beramal. pasrah aja dikasih gitu kan. Tapi lama-lama kayak Emang bayar beca berapa sebulan? nggak ngerti aku. Ya biasanya kan ada yang sebulanan gitu kan ya. Iya, terus besok-besoknya kalau anak-anak gak minta, aku nggak berani minta. Jadi kayak nunggu ada temen dulu minta baru minta gitu. Tapi itu dasarnya becaknya udah charteran dari orang tua kan. Iya, becak rumahan gitu loh. Masih di perumahan, langganan perumahan. Terus dibikin ini antar jemput gitu, soalnya di perumahan itu Kamu sebeca isi berapa? 5. Wow, 5. Aku pasti kebagian yang di belakang sendiri, yang duduk di ini loh. Iya, payung anaknya kecil bisa gitu. Di tempat Bisa disempitin. ini soalnya badanku kecil kan. Iya makanya. Iya makanya, terus kenapa sih aku selalu di sini, kan panas gitu, gak dapet angin. Iya. Kasihan ya, dari kecil udah dibully. Karena sekarang membuli. Kenapa? Enggak sih, enggak dibully. Maksudnya udah dari kecil aja udah dibully gitu, kasihan. Ya sama sih, aku juga dulu dibully. Aku sih yang lebih bully. Ayo siapa lagi kecil? Kamu bully siapa? Banyak. Aku dulu tuh bos ya. Anda kan kalian tahu aku TK dulu bos. Ya. Jadi semua anak itu harus ngikutin aku mau main kemana. Mbak hari ini kan aku dulu
kecil TK dipanggil Mbak. Jadi kita itu Gara-gara badannya geng paling itu. besar. Iya, jadi segeng itu sekitar ada 4 sampai 5 anak lah. Nah, aku nggak tahu kenapa sampai akhirnya tuh saat kita masuk di TK yang sama itu mereka selalu manggil aku Mbak. Aku juga nggak tahu kenapa padahal umur kita ya sama gitu. Habis itu kalau misalkan main tuh mesti kayak gitu, Mbak kita mau kemana gitu, kadang-kadang disusulin gitu ke rumah. Jadi aku tuh ngerasa aku bos, jadi kayak semua orang itu ngikutin aku gitu. Aku terpusat dari awal sampai akhirnya aku dewasa. Kemudian aku tidak menjadi pusat perhatian, kemudian saya insecure. Aduh. Peralihan ya, transisi. Iya, peralihan dan transisi. Kalau misalkan ngomongin memories di zaman-zaman kayak kecil itu apa ya? Paling main sih, karena aku tuh emang anaknya tuh doyan banget main. Main itu bisa sampai keluar desa, sampai maghrib. Itu tuh kali. Iya, sampai kinyut-kinyut di kali, hujan-hujanan gitu ya. Yes, gitu aja lah. Rata-rata kayak gitu sih. Nakalnya. Selamat sampai ke rumah itu dalam. Udah alhamdulillah sih. Gak ada nyulik, alhamdulillah. Iya, iya. Oh iya zaman dulu gak ada nyulik-nyulikan. Kayaknya kasihan juga penculiknya ya. Aku anaknya dulu gembul soalnya. Kemudian makanya juga. banyak repotin akhirnya gitu. Ya. Aku dulu waktu TK rebel. Iya sih parah. Aku Ini rebel sih parah. suka ngajak berantem. Sebenarnya nggak suka juga, cuman ketika ada orang yang kayaknya ngelawan, terus aku bener-bener marah, jambak rambutnya. Wow. Waktu di ini main di perosotan kan ada kotak pasirnya, keramasin pakai pasir Wow. kayak gitu. Gila sih. Ini kalau misalnya TK udah ada BK, langganan poinnya udah banyak. Bisa tukar pulsa. Wow. Keramasin pakai pasir. Nangis kan? Pergi aku. Ya Allah, seakan-akan bukan aku yang Aku melakukannya. kesel, nggak apa-apa. Dia kalau jadi idol skandalnya banyak sekali. Aku juga sih. Abis itu ini kan namanya biasanya kalau TK itu nggak begitu diekspos. Waktu di TK aku sih nggak begitu diekspos kesalahan anak gitu kan. Terus tapi yang bikin malu tuh pas ketemu orang tuanya. Jadi mamaku bilang, itu loh anak ibunya si itu yang kamu jambak. Taunya celak ini ya, baru kelihatan karmanya sekarang. Sekarang boro-boro ngajak Iya. berantem. Ngajak ngobrol aja enggak. Mau nyapa udah gak ada energi. Aku soliter. Aku apa ya? Banyak sih. Kalau aku zaman TK dulu tuh sih suka, karena aku tuh kan kecil itu emang bandel banget gitu kan. Habis itu aku tuh sering dulu kan aku tuh kalau ngaji, kalau sekolah itu kan biasanya aku sama embok kan, sama yang ngurusin gitu, karena kebetulan orang tua tuh kerja semua. Akhirnya aku dianterin ataupun dan diurusin sama dia, sama si mbok ini. Nah, biasanya itu kalau aku berangkat tuh cuma dikasih uang 500 ke TK tuh. 500 kan dulu zaman dulu banyak. Udah dapat permen, udah dapat wafer gitu kan. Karena anaknya itu kan nggak bisa kenyangan gitu kalau nggak makan nasi. Jadi akhirnya itu mesti ngutang gitu loh ke warung gitu kan. Sedari kecil. Iya, sedari kecil kayak aku lapar, aku mau minta. Nah, kan aku tuh pernah ingat, mamaku tuh pernah bilang kayak, kamu nggak apa-apa beli aja di orang itu, nanti mama yang ganti gitu. Oh, emang udah direstui. Udah direstui sebenarnya. Tapi nggak nyangka kali segitu. Nah, habis itu ya udah kan, karena emang aku udah dikasih izin untuk ngutang di situ, ya udah deh akhirnya aku ngutang gitu kan. Ternyata pas seminggu ditinggal, kita makan. Pas mamaku datang ke situ, ditagihlah itu uang 10.000 kan. Seminggu guys, 10.000 zaman dulu kan banyak banget. Kita sekolah dulu 6 hari enggak? Iya, aku 6 hari. 6 hari. 10.000 banyak banget, 10.000 itu. Anak TK zaman dulu sama 1.000. Itu udah banyak banget. Itu dapet apa aja. Iya, kayak aku tuh emang anaknya tuh kayak gimana ya, kayak nggak bisa kenyang aja gitu loh kalau nggak pakai nasi gitu. Terus ngomongnya ke ibu penjualnya gimana? Ya udah, aku mau minta kue ini gitu, nanti dibayar sama ibu gitu. Sampai seminggu ya? Iya, karena emang ibu aku tuh setiap Senin biasanya nganterin aku ke sekolah. Gitar, jreng. Tapi ini ya,
ibu penjualnya nggak curiga ya, nah ini anak nggak pernah bayar seminggu Karena kebetulan ibu saya dulu tuh famous. di lingkungan sekitar. Iya, gitu. Jadi kayak guru. Karena kan mamaku kan juga guru kan dulunya. Dan kenal juga sama guru-guru TK, sama si orang penjual ini gitu. Karena orang penjual ini tuh kalau nggak salah tetangga gitu loh. Masih ada tetangga gitu. Ya udah, ini percaya dong. Orang rumahnya juga deket, ya kan bisa ditagih. Gede-gede gini utang nggak ya? Malu sih. Kayak misalkan disuruh kemana gitu. Takutnya sih uangnya kurang. Iya kan kayak udah itu uangnya pas, kayak nggak bisa, harus dilebihin. Siapa tahu kan nanti harganya ini udah ganti ya kan. Keluar rumah udah insecure nggak? Iya, Nggak bawa uang lebih. betul. Orang takut nggak pakai alis nggak? Kita takut. Takut uangnya kurang gitu. Dan nggak cuma aku, kakak aku juga gitu ternyata. Iya kok adik-adikku juga. Apalagi ya tentang Lagi. memori masa kecil. Mungkin lebih banyak ke main sih, main sama teman-teman yang sampai akhirnya sekarang tuh Nggak inget namanya siapa. bukan nggak inget sih, lebih ke nggak sedekat dulu aja gitu. Padahal mereka dulu asik banget, tapi semenjak akhirnya aku pindah rumah, jadi akhirnya jarang buat ketemu. Sekarang antah berantahnya juga nggak tahu di mana dia sekarang, kuliahnya di mana, kerjanya apa juga nggak tahu. Karena sebenarnya apa ya, kita itu udah pisahnya juga udah lama banget. Dari aku TK doang kenal sama mereka. TK berapa tahun sih guys? 2 tahun ya? Ya 2 tahun itu. Pas SD udah bener-bener ini sih, udah bener-bener sendiri-sendiri. Soalnya banyak yang akhirnya sekolah di kota, sedangkan aku masih menetap di desa. Gitu, padahal mereka seru banget, seru abis teman-teman aku waktu kecil. Dan sekarang ya pengennya sih ketemu lagi ya, pengennya kalau misalkan kalian denger. Tapi kalau ketemu mau ngomong apa? Tapi aku ada Pengen sih main temen lagi yang sih. ini. Ulfa, inget nggak temenku yang di Jogja itu, yang kita ketemuan? Itu sih aku masih nyambung lah kalau ngomong sampai sekarang juga. Itu dulu kocak sih kalau sama anak itu. Kita nggak jelas banget. Dulu tuh kita yang paling tua satu deretan perumahan tuh. Terus kita yang paling nakal. Kita ngajarin yang enggak ke anak-anak kecil. Iya, biasanya yang tua itu emang agak kurang ajar gue. Ada yang lebih tua lagi tuh ngajarinnya belajar. Terus kita nggak mau belajar. Iya, emang agak rebel. Kita Kayaknya kita disatukan karena rebel. Iya kayaknya ya. Kita tuh suka main petak umpet kalau malam. Wow, malam. Kalau malam minggu tuh udah itu jadwalnya kita pulang jam 10. Pokoknya di atas jam 9. Coba dicariin gitu tuh. Umur berapa tuh? Enggak tahu SD paling. Oh, ya Aku tuh ketemu dia anak SD kelas jam 10 3. juga ini juga kan. Ketemu dia SD kelas 3 apa ya, dia pindah ke rumahku. Dia pada deket rumahku. Lumayan lah, udah mulai tua lah. Tapi justru memori-memori TK itu benar-benar memori yang benar-benar apa ya, terpatri dalam pikiranku. Tapi pas TK tuh aku diem deh. Oh diem tapi ngatain ya. Iya. Diem-diem ngapain? Diem tau, aku tuh gak berani Diem ngatain, diem ngolok gitu. Karena itu kalau misalnya ada yang kenal sama aku tuh, aku cuma jawab, namanya siapa? Lebih ke silent ya. Siapa? Aku nunjukin nempekku. Tapi dia gak bisa baca. Oh iya. Iya juga. Justru aku golden memoriku tuh TK, karena aku SD itu gak pernah banget yang namanya main, kecuali di sekolah. Jadi kalau misalkan aku pulang sekolah nih SD, ya udah di rumah gitu, nggak kemana-mana. Iya sih, aku juga Daripada hutang. Iya sih. Bahaya. Udah SD makanya lebih banyak kayaknya. Karena kan nggak udah ada temennya juga. Karena udah pindah kan temennya, dan kebetulan itu lingkungannya bukan lingkungan yang kayak pas aku TK tinggalin gitu, banyak anak kecil-kecilnya, lebih ke lingkungan yang orang-orang dewasa, ibu-ibu. Anak kecilnya nggak ada, ada pun cowok semua. Enggak sih, kalau aku lebih nggak ada aja. Nggak ada aja. Nggak ada aja gitu. Ya gitu sih, menyenangkan kalau kita misalkan ngomongin tentang masa-masa TK. Kartun-kartun zaman dulu. Benar. Tiap hari Minggu. Iya sih. Pura. Aku bela-belain bangun jam 5 untuk ngerapel itu kartun ya kan. Mulai dari Doraemon dengan Shinchan, Cibi paling pagi. Maruko-chan. Iya benar itu. Cibi. Kalau udah Cibi Maruko-chan udah berdua itu jejer sama kakakku udah nggak kemana-mana. Aku dulu masih Power Rangers Power jam Rangers 10-an. sih. Iya. Siang di Indosiar kan. Lupa Atas jam 9 lah. 9 10.
Conan. Iya sih, bener. Pagi tuh mesti salurannya RCTI. Agak siang udah masuk Indosiar. Iya benar-benar. Kayak Conan, Dragon Ball gitu. Dulu mereka itu ya berarti ya kayak udah koordinasi gitu biar Iya, ratingnya mungkin. Iya, ratingnya bagi. bagi pagi jam Apalagi ya ngomongin tentang childhood memories, makanan. bidaran. Rambut nenek terbaik. Oh iya, kalau sampai sekarang masih sih aku rambut nenek. Karena di kampung aku yang sekarang tuh masih ada yang jual. Di sini juga kok. Kalau di sini Ada sih yang jual lewat gitu. Jarang banget. gitu kan. Iya, pakai apa sih itu tadi? Violin lah itu. Nek violin. Fokus banget violin. Silo. Halo. Lebih ke DIY aja. Silo DIY. Itu sih dana sih. Ngomongnya tuh aroma manis apa sih? Iya, romanis. Apa ya? Es itu loh yang dicelupin ke coklat terus coklatnya langsung kering Iya, Oh, es itu potong nggak sih? itu es potong tuh namanya. Nggak ngerti. Es goreng kalau aku ngomong. Iya es goreng, heeh. Oh iya. Es goreng. Oh jadi tuh berarti tadi tuh yang aku bilang utang buat es itu kayak es goreng deh, bukan es potong. Iya. Itu coklatnya the best. Iya. Pahit-pahit gimana gitu nggak sih? Berpasir. Tapi kalau makan sekarang nggak tahu sih. Kalau iya sih, dulu sih enak ya, tapi nggak tahu sekarang deh. Biasanya agak berubah gitu rasanya. Dan aku dulu kalau misalkan mau sesuatu harus itu. Jadi kayak misalkan nih, jadi kayak misalkan nih kita jalan gitu ya, kita jalan. Gitu. Aku biasanya sama mamaku. Gitu. Aku mau itu, gitu. Misalkan es gitu, aku mau itu. Harus hari ini, detik ini aku nggak peduli mamaku bawa uang berapa, aku harus beli. Kalau enggak aku akan nangis. Nah terakhir beneran. Aku akan nangis gulung-gulung dimanapun itu. Tantrum. Iya tantrum pun anaknya bun gitu ya kan, dimanapun, mau itu di mall, mau itu di lapangan, mau itu di sekolah, pokoknya kalau aku mau sesuatu harus dibeliin. Aku ditinggal kalau kayak gitu sama mamaku. Iya sampai Mamaku akhirnya nggak mau repot. sampai akhirnya kayak gitu, dan akhirnya ya mau nggak mau aku harus agak malu gitu ya kan, kayak kok aku ditinggalin sih kan aku lagi marah gitu kan. Kamu harusnya dengerin apa yang aku pengen gitu. Apalagi kalau udah di mall, aduh nggak tahu lagi sih perasaan mamaku. Aku sering hilang di mall. Iya lagi. Lagi seringnya aku sampai apa jalan kayak itu. Apa sih namanya? Ini center. Iya sih. Aku pernah itu di mana sih, di Ramayana itu loh yang sekarang yang dulunya Ramayana, yang sekarang jadi Matahari. Matahari mana ini? Pasar Ini besar. malah Oh. besar itu. Jadi situ gitu. Jadi kayak hampir 3 kali 4 kali gitu aku. Ya biasa. Iya, dulu adanya Matahari doang ya. Dulu di Iya. Jember tuh mau padahal ya Matahari doang itu aja kecil banget. Iya benar. Itu aku sering hilang, heran aku juga. Cuman 2 lantai ya kalau nggak salah. Kalau di sini tuh berapa lantai? 2 Tiga ya? lantai sih dulu. Nggak ingat. Iya, aku juga nggak inget. Pokoknya bangunan Kamu pernah kan ke Matahari Jember? 2 lantai kan? Cuma segitu doang. Hilang. Dua lantai kayak kos-kosan ya. Iya. Bener-bener kecil kalau yang di Jember. Kalau yang di Jember. Tapi kalau yang di Malang tuh itu kan bangunan lama kan yang sekarang itu. Iya. Segitu itu. Gitu aja terus aku juga nggak tahu kenapa kayak selip banget sih jadi anak gitu, kayak bisa nggak kayak mata tuh ke depan gitu loh, kayak mamaku tuh gitu mesti setiap sering ke distrak sama makanan. Dulu aku mesti nyari es roti soalnya kalau ke supermarket tuh. matanya itu di depan po, jangan di bawah gitu, maksudnya ngadepnya itu jangan ngadep ke bawah tapi ngadep ke depan. Sampai diancam dikasih ini apa namanya, Kacamata kuda. iya kacamata kuda biar fokus. Kayak aku kecil aja udah dituntut banyak hal gitu loh. Aduh. Kenapa nggak ini pakai Tali nggak hilang? Iya sekarang kan ada kayak gitu yang biar Iya. kan Oh, iya, serius? iya jadi kayak diikat gitu Kayak tangan kita sama tangan orang tua ya atau pinggangnya orang tua Iya, gitu, guys. langsung dikonekin sama anaknya jadi kayak ditali gitu. Kayak ari-ari ya? Iya. Kasian banget, kayak kesannya tuh kayak bawa apa sih gitu ya kan, tapi kalau nggak kayak gitu ya hilang sih emang. Kayaknya segitu dulu kali ya. Biar Untuk banyak podcast episodenya. yang pertama ini, podcast perdana. podcast perdana kita bertiga. Semoga apa yang kita sampaikan bisa Membuat kalian juga Terhibur. mengingat
Ya. Nostalgic juga, barangkali aja ada yang 90s lain juga Dan punya kenakalan yang sama mungkin. dan punya Kayak kecenderungan yang sama. Kita tutup dulu ya. Kita ketemu di podcast selanjutnya. Bye.